galau buat status nengok dia, Galau ini dibuat deh. buat tulis. Terkadang aku nengok hal kayak itu tidak. Inilah namanya juga sudut pandang. Kadang kita mikir kayak ini lalu. Banyak duit belum tentu kau senang. Iya. Belum tentu kau tenang. Ini duit banyak. Bagi kita nih, Iya. duit banyak kok masih juga. Masih Apa datang sih tenang. yang buat masalah di mental lu? Kalau mungkin kondisi kita di dia, kita lebih bersyukur lah bosnya. Jelas bersyukur lu langsung nikah tuh. Sama iya lah. Ya, ngerasa manusia tersakiti bahasanya gitu kan, tidak dihargai segala macam. Pengalaman yang dia alamin tuh aku pun mengalami. Tapi pengalaman yang aku alami belum tentu dia alamin. Karena aku banyak beberapa hal yang aku alamin kan, itu lebih kompleks lagi. Tapi tergantung kita lagi untuk naik mental kita. Iya. Nah, kita kan belum tentu kan. Ya daya orang ngadepin masalah itu kan tidak sama. Aku nampak lah dia tuh masih trauma, masih sakit, masih terpikiran dengan pengalaman yang dulu. Jadi sampai sekarang dia selalu buat hal yang kayak mana melankolisnya. Iya. Dibuatnya apa ya? Sampai aku bilang kalau lagi galau tulis. Tapi tulis jangan dipublikasikan. Iya, makanya. Caranya kau nulis tuh kau tulis di kertas supaya kau tidak curhat di sosmed. Kalau kau pengen curhat di sosmed misalnya kau ini laki-laki nih, bagi aku ya prinsip aku laki-laki pengen curhat di sosmed pakai kata-kata yang susah dimengerti orang. Iya. Jadi kau bisa lepas curhatan kau di sosmed, tapi orang belum tentu ngerti maksud kau. Kalau dia kan gamblangnya tuh sudah banyak lah aku nengok orang, apalagi yang aku kenal kan kemarin kan. Ambisi itu tidak bisa diikuti. Karena orang kayak kita ya, bukan orang yang di luar kayak kita. Ngerti lah kan maksudnya kan? Iya. Orang kayak kita, kalau kita ambisi malah bahaya. Bagi aku, itu tuh artinya berat. Walaupun kita tidak tahu artinya. Tapi kan pas kita tahu bahasa Indonesianya, wah, ngapa kok ambil? Ambil yang bukan lanjut gitu. Jadi kau harus siap kan? Mobile lagi. Karena kau tuh daftar sekolah. Iya. Kayak dari dulu aku ngomong kau ngambil. Kita ngambil hal kayak itu sama orang-orang yang lain. Kita tuh daftar sekolah. Kita ngambil ijazah dulu, ujiannya belakangan. Iya. Nah, sekarang kau nikmatilah ujian tuh karena kau sudah dapat ijazahnya. Ijazahnya dapat 2 pula. Itulah limbo tuh. S2 lagi ijazahnya udah. 2 kali ijazah kok. 2 kali ngambil ijazah. Jadi kalau sempat belajar emang tuh, awak belajar dikit pun langsung kenal lagi tes. Aku malah bilang malah nengok yang dari siklus kawan-kawan ataupun apa yang masuk ke ranah sini. Polanya sama. Belajar serius dia dalam itu tuh. Tapi kalau sudah terhijab, ijab kabul, itu tuh tetap jalan ujiannya bagi aku. Lebih bagus kau jangan ambil kalau kau tidak mau kena. Karena ekspektasi kita kan keilmuan yang lebih tinggi. Tapi kan di atas keilmuan yang lebih tinggi itu kan untuk dapat ilmu itu kan ada tangga yang harus kita lewati kan. Ujiannya masih biasanya lagi. Jadi orang tuh wah, budak tuh tidak pelajarinya, tidak dipakai pun tapi kasih Tuhan karena kau lah ngambil. Ya ambil, kecuali emang kau buangan mungkin kan ya, tidak ngerti lah deh. Kau tuh kalau kau ambil, nak kau balikin kemana? Tidak bisa, ya siap lah sudah. Barang masak tuh. Kau lah ngambil hartonya, kau siap lah kan ujian. Bagi aku ya. Banyak kawan senasib ini ada lagi. Kawan senasib. Tergantung lagi kita. Kalau kayak kita nih, kenapa aku masih bersyukur dengan keadaan kita kayak ini, kita masih bisa ketahu. Tahu lah kalau pas lagi dewean sebelum tidur, kapolah aku kayak ini. Iya, pastilah. Macam mana ya kalau kita tidak ngerenung atau kayak mana? Pastilah. Pasti. Wajib ada renungan juga. Kalau seandainya pasti jadi pikir lah. Yang tahun kemarin aku bilang nih mulai mundur nih dari pendapatan aku dari tahun-tahun kemarin. Aku jelasin gitu. Jelasnya tuh dari tahun kemarin kan aku masih ada usaha masih gitu dah ya, pendapatan masih ada kayak mana. Ini nih jalan di tempat yang hampir mundur. Aku catat pengeluaran pemasukan sudah hampir berapa ya? Sudah hampir dari awal tahun nih, dari akhir tahun dari Desember keminusan 2001 pemasukan tuh ada kemarin masih ada tipis-tipis. Habis lebaran kemarin itu nanti pemasukan. Kan aku jual emas itu hidup aku berapa hari nih. 5 juta aku jual emas. Ada habis loh. Emas tuh pokoknya aku jual pertama dapatnya 27. Lalu kemarin aku jual lagi dapatnya 3 juta.
berarti hampir 5.700.000. Sekarang tinggal sisa setengah biaya hidup ya. untuk biaya hidup ya, untuk hari-hari ya. Aku jual emas lah, emak aku marah lah, kenapa kau jual emas? Kenapa kau jual emas? Yo, aku tak mungkin minta. Iya, kan nggak minta juga. Itulah lagi aku nabung emas tuh kan untuk, mungkin guna emas kemarin yang aku tabung tuh untuk ini. Sekarang ini simpanannya. Karena mungkin emas yang aku pakai, kayaknya kau udah bisa ngidupin anak orang lah. Emas tuh untuk kau bertahan hidup ya lah, daripada untuk mahar malah lagi hancuran orang. Aku secara mental siap, secara materi aku udah ada, cuman Masalah di kadang materi. kadang belum bergerak ya. Ada ketemu dengan beberapa orang, maksudnya yang tua-tua. Aku kalau ada ngelamar anak dia, anak cewek pasti gitu. Tak pula aku beratin berapa ada gitu. Itu bagi orang tua yang ngerti, kiri kanan juga udah dengar. Itu mungkin di awal juga, lagi sudah dekat-dekat datanglah keluarga A, B, C, ada bisa kayak gitu, harus kayak gini, beda lagi cerita. Tapi semakin kita kena umur, kalau gini di lewat 30-an nih kan, Iya. lah malas nak anu. Sekedar bilang. Aku gara-gara hal kemarin sampai sekarang aku jauhnya untuk pikiran untuk mulai lagi. Kalau aku ngomong ya untuk nyari kan. Iya. Dulu kan dengan mudahnya bisa kita cari. Lah itulah kayak kemarin tuh juga kan. Sudah cukup sekok tuh, sudah lama mulai. Aku lagi. cerita kan kayak Bejo juga kemarin ngomong juga udah cari lah. Gitu. Aku nyari, mana aku jadiin maksudnya gitu tuh. Iya. Kenal, dekat, maksudnya gitu tuh. Cuman enggak sampai ke masuknya ini aku serius dengan dia nih. Soalnya ya mulai ada masa malaknya ngomong gitu ya. Apa yang aku tuju sekarang ini kan belum ada. Tujuannya materi dulu tuh. Setidaknya aku punya bekal untuk tegak lagi. Gitu. Kalau tegak dengan sekarang aku udah mengambil risiko. Kayak kemarin kan aku materi cukup. Aku berani untuk ngomong bisa hidup. Karena untuk nyari rumah pun bisa. Karena pegangan tuh duit tuh masih banyak lah kan. Bisa untuk hidup semua. Walaupun perempuan tuh kerja pun aku bisa ngidupin kan. Cuman ya untuk sekarang ya mental lagi. Pokoknya butuh binian kan. Iya. Malah bagi aku berat lah untuk sekarang untuk itu. Karena juga capeknya udah enaknya langsung. Laki-laki kalau aku ya, aku sudah ke titik di mana aku serius nian. Nah, sekarang kan patah nih kan, dipatah. Sudahlah. Nah untuk nyari serius lagi tuh, aku mungkin kalau orang nilai, wah mungkin budak nih lah pernah serius kan, gagal juga. Nyiapin materi. Dikatakan, aku emang nyiapin materi. Kalau sekarang aku mau kayak kau lah, aku nyiapin materi. Aku udah mau berkata nekat nih bahasa gitu deh, nekat kak. Karena aku tahu kondisi keluarga kayak mana, belum tahu di sana kan aku udah mau ngambil risiko, gitu nah. Kalau dari segi mental nyari. Kalau Tuhan ngizinin, terus ada rezekinya kan kita tahu juga bahasa. Iya. Jadi kalau bisa sebelum menutup di 30 mau kalau dari rezekinya tahun depan. Iya. Target siapa yang dekatin? Iya. Ada yang dekatin. Cuman nih untuk mulai lagi tuh aku mana basa-basi, nah kayak zaman dulu tuh bahasanya kan. Aku ada, masih lah aku basa-basi mulai lagi. Cuman, nah kalau dulu aku langsung berani, serius dah, ya kita nikah. Dulu aku berani. Semenjak dikasih Tuhan hal kayak ini nih, ketemu perempuan, aku cuma basa-basi jadinya. Nak ngomong, ayo kita nikah tuh, tak tucapnya lagi sudah. Beratnya. Tak tahu lah. Nah entahlah mungkin bagi beliau tuh kayak itu. Tapi bagi aku ya kan, aku sadar diri dengan keadaan sekarang. Kalau aku ada pegangan itu, usaha masih lancar. Kalau udah ada kerjaan kayak sekarang kan, misalnya ada kerjaan kan, kalau masih ada kerjaan kayak beliau tuh gas lah, apa pula. Pertimbangan kita kan ada, kita dikasih akal. Tahu aja masih bukan ngajari kau untuk ngebangkang apa kata orang tua dah ya. Kita nih jantan sudah mulai bisa ngambil keputusan dewek nih. Iya, udah tuh. Jadi menurut kau itu bagus. Terus walaupun orang tua udah setuju kan, lama-lama dengan cara komunikasi kau yang bagus kayak setuju deh. Jangan telan-telan ayo salah atau kata orang tua bos gitu dah. Kau makan semuanya, ujung-ujungnya kau kecewa, mental kau hilang. Jangan terlalu baper juga lah. Iya. Itu juga kayak mana ya? Nggak tahu lah bagi aku ya. Jantan tuh minta ridho dengan orang tua tuh. Nggak usah terlalu lebay nian. Karena kita nih jantan.
kita cuma butuh wakil kita, bukan wali. Iya. Kau nak nikah dimanapun tidak masalah, laki-laki itu sesuai aturan agama di sini, sesuai aturan negara nih kan. Adik-adik kau tuh kayak mana, gue bilang kan. Hmm. Kau bilang dia apa? Kau pikir cuman kau yang ngurus emak kau? Aku bilang gitu dah. Nah itu Adik-adik kau tuh macam mana? Kau anggap orang lain adik-adik kau tuh. kita terlalu ngejudge kita nih, itulah masalah itu kan. Ada kan sudah kejadiannya orang yang kayak itu kan lenyap di telan bumi, ya kan, dibawa Tuhan. Ceritanya kayak itu tuh, karena merasa dia lah yang bisa untuk menyelamatkan keluarga. Iya, dia kan yang megang beban semua jadi dia gitu kan. Padahal belum tentu orang yang kau nampak bengak, orang yang nampak tak peduli itu, agak masanya tuh dia peduli juga dengan orang tua. Bukan kau lah yang menyelamatkan keluarga. Kan enggak kayak gitu lagi dulu. Oke lah aku pikirin gitu karena Karena dia masih kecil. Yo, yang lain masih bocah-bocah semua, belum ada pikiran anu kan. Kalau sekarang kayaknya Otomatis ya beban ya ke aku semua biasanya gitu kan. Sekarang sudah mulai kan, mulai santai, mulai yalah, aku terlalu sombong dengan diri aku, sedangkan aku tidak mampu menyelesaikan masalah tadi itu kan. Terus sombong, kayaknya lah kalau ya sekali lagi kalau emang Tuhan ngasih jalan menyelesaikan semua masalah tuh, ya Tuhan yang bukan aku. Kalau aku yo udah bakal bisa kalau dengan kondisi gini. Yang kemarin tuh lo sudah dapat posisi aman, Tuhan juga tetap mengizinkan. Karena ya malah jadi kau tuh bukan jatuhnya bagi aku nih yang dengan cerita orang hidup orang tuh kan, kan sudah di posisi aman tuh, dapat kerjaan yang pasti aman kan di NKRI ini kan, itu kerjaan paling aman tuh, dapat harta yang bagus juga. Cuman ya kayak inilah jatuhnya kita ngambil sifatnya Tuhan, ngambil jatah sifatnya Tuhan bagi aku ya. Tuhan maha penyelamat, maha penyelamat, maha pelindungan, maha pemberi rezeki. Simpel lah. Bagi kita pengen nak kayak itu dalam segi manusia. Tapi harus hati-hati. Itu kan jatuhnya walaupun bagi kita baik, tapi kalau didalami lagi itu aib dah. Iyalah. Lah Sifat Tuhan ya. Sama kayak aku bilang tadi itu kan, aku kalau aku ngomong kayak itu terus aku kenain sudah aku bilang. Iyalah. Terus aku ngambil bahwa aku yang cuma bisa ngurus semuanya, gitu kan. Aku dulu kayak itu malah terjebak di ambisi kan, malah gagal lagi. Kenapa sudahlah kan Tuhan yang ngatur. Bos juga lah ngasih tahu kalau kita usaha terus tak mungkin Tuhan diam katanya. Penting ada jalan, benar usaha kecil usahanya penting usaha jalan. Karena ngerinya sudah ngambil sifat Tuhan. Mungkin dia nilai kita cocok apa dah, pantas apa tidak. Kalau emang pengennya kan tidak terlalu susah di dunia, bos kalau akhirat ya lah bos sudah ya. Coaching. Kucing dari tengah jalan. Kucing banyak. Nah nyoba denger suara lu. Bagus ya? Iya dah. Lihat dulu lah.